Karena ada listrik. Kalian tahu siapa penemu arus listrik? Tidak tahu. Coba sekarang kalian baca dulu di buku paket kalian tentang penemu yang mengubah dunia. Coba baca, nanti ibu akan tanya. Sudah dibaca? Sekarang ibu tanya, Nur, paragraf pertama, inti dari bacaan itu apa? Michael Faraday tahun 1971 di Inggris. Michael Faraday pada tahun 1971 di Inggris. Itu siapa? Penemu listrik. Jadi penemu listrik itu adalah Michael Faraday. Nah, sekarang pada paragraf kedua, isinya apa? Membahas tentang apa? Arus listrik. Arus listrik, pengertian arus listrik. Coba dong baca. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang magnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan media listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, pada paragraf kedua ini membahas mengenai pengertian arus listrik, yaitu gelombang elektromagnetik. Sekarang Evi pada paragraf ketiga membahas tentang apa? Rangkaian listrik. Contoh rangkaian listrik. Nah, contoh rangkaian listrik ini ada dua, apa saja? Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada buku, gambar di bawahnya itu adalah contoh rangkaian seri. Nah, di situ juga ada komponen-komponen rangkaiannya. Coba perhatikan. Di sini ibu ada contoh rangkaian seri. Persis seperti yang ada pada gambar. Coba kalian perhatikan. Di sini ada saklar, ini dan juga kabel. Dari keempat komponen ini memiliki fungsi masing-masing. Di sini ada baterai. Baterai ini fungsinya sebagai sumber energi yang akan membuat lampu nanti menyala. Pada baterai ini terdapat kutub negatif dan kutub positif. Apabila baterai ini disatukan dengan kutub positif dan negatif, maka dia akan menghasilkan energi. Dan di sini ada kabel. Fungsi kabel ini untuk menghubungkan energi dari baterai dari kutub positif dan kutub negatif agar lampu menyala. Terus di sini ada saklar. Nah, fungsi saklar ini untuk menghubungkan antara kabel dari kutub positif dan kutub negatif. Nah, contohnya seperti ini. Saat dinyalakan, lampu akan menyala. Karena kabel dari kutub positif dan kutub negatif dia bertemu, kabelnya menjadi satu, jadi dia menyala. Ketika kita tekan tombol mati, maka dia akan mati karena dari kabel kutub positif dan kutub negatif dia terpisah kabelnya atau terputus. Sudah paham? Ada yang mau coba? Boleh tekan saklarnya. Nah, saat dihidupkan dia akan hidup karena dia mendapat energi dari baterai. Evi, coba matikan. Oke. Perhatikan sekali lagi
agar lampu bisa menyala. Jadi sudah paham ya komponen-komponen arus listrik dan rangkaian listrik sederhana? Jadi dalam kehidupan kita ini banyak sekali pengaruh dari arus listrik. Contohnya, dulu sebelum ada kipas angin, kita menggunakan kipas dari bambu yang dianyam. Bagaimana dia akan menghasilkan angin? Memakai tangan. Kita kipas-kipas pakai tangan. Nah, itu contoh dari pengaruh listrik. Yang kedua, lampu. Sebelum ada listrik, dulu kita menggunakan lilin. Bisa juga menggunakan lampu dari minyak tanah. Sekarang kita mudah menggunakan lampu dari listrik. Cahayanya juga lebih terang kan? Nah, contoh yang ketiga, dulu saat memasak nasi kita menggunakan kompor atau tungku. Sekarang menggunakan magicom atau mesin penanak nasi. Jadi pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Tapi walaupun kita mudah menggunakan listrik, kita harus bijaksana dalam menggunakan listrik. Tidak boleh pemborosan. Contohnya, saat siang hari lampu dimatikan. Saat menonton televisi sudah tidak ditonton lagi, televisi dimatikan supaya tidak mubazir dan pemborosan arus listrik. Sudah paham? Jadi, Ibu ulang lagi pembelajaran hari ini mengenai komponen dan arus listrik rangkaian sederhana. Yang pertama tadi ada penemu arus listrik yaitu Michael Faraday pada tahun 1971 di Inggris. Nah, yang kedua, pengertian arus listrik yang dibacakan oleh Nur tadi yaitu arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Yang ketiga, jenis komponen arus listrik sederhana, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang keempat, komponen rangkaian seri, ada baterai, lampu, kabel, dan saklar. Ibu, ada latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Tolong dikerjakan, besok kumpulkan, kita bahas lagi. Kerjakan di rumah, besok kita bahas lagi ya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, silakan dirapikan alat tulisnya. Kita siap-siap untuk pulang. Sudah? Sebelum pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan lo pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.